Ada yang nyeri meneh, opo tak omong hujan kan. Ya yuk ngomong wis nasib. Arek piye meneh, suwi-suwi padha wae dukun karo ustaz padha wae, gak eneng sing iso dipercaya. Gak eneng nek sing iso dipercaya padha wae ustaz karo dukun. Merepet-merepet. Terakhir hujan lebat. Bulan depan saya masuk lagi ke pengajian orang itu. Saya datang telat. Sampai turun dari mobil, ibu itu pun mesti nyagak kereta. Saya keluar, saya jalan, dan ngelirik aku ini. Ya aku tunduk aja lah. Cuman lantaran kita dilirik orang, terus kan kita risih juga bu lama-lama. Antara dan ngelirik, aing ini tak lirik juga. Pas tak lirik, dan ngomong tajud, ngomong ada. Masuk pengajian, siap, masuk asar, kebetulan tuan rumah wirid sebelahan sama musola. Jadi sholat asarnya di musola, siap sholat, balik lagi ke rumah, acara makan. Ibu itu masih betuli kos kaki, tinggal di teras, saya deketi. Mau maksudnya apa? Ngomong tahajud, mau maksudnya apa? Ustadz aja nggak jelas. Ngongkong wong nongging tahajud bengi, rasaku lebih deres timbang ayu imbian. Terus saya tanya, ibu doanya apa? Ya saya mintalah sama Allah. Ya Allah, aku mau pesta, jangan turunkan hujan. Itu hak ibu. Hak ibu minta sama Allah. Dikabulkan apa enggak, itu hak Allah. Tapi Ustaz bilang kalau tahajud doa dikabulkan. Kalau ibu sudah minta jangan hujan, padahal ibu udah tahajud, tahu-tahu turun hujan, hujan itulah yang terbaik. Hujan kok terbaik, apa ngomong gitu kan? Ngelawan aja kan. Bu, Allah tuh tahu apa yang terbaik buat kita. Allah berarti yang ianya Ustaz nggak bantu doa. Loh saya bantu. Ustaz doanya kayak mana? Oh saya nggak berani ngatur soal hujan. Hujan itu hak Allah menurunkan apa enggak. Jadi Ustaz doanya apa? Saya minta ya Allah ridhoi berkahi pesta ibu ini. Saya minta ridho sama berkah. Kenapa? Itu yang mahal. Orang selama ini pesta fokusnya di cuaca. Ada orang pesta pagi sampai malam, setetes air nggak ada turun. Cuacanya cerah, tamunya rame, hidangannya orang semua puas. Hiburannya jadi bahan ceritaan. Memang jan paten tenan pesta nih. Tapi 6 bulan siap pesta, anaknya cerai. Untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak-bapak, pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, yang terhormat pengurus BKM Masjid At-Taqwa, yang terhormat Bapak Ibu, adik-adik kami pemuda, pemudi, remaja dan remaji Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami yang gak bisa diam. Coba anak-anak duduknya yang bagus, duduknya yang bagus. Jangan ada lagi yang main-main. Ngadep ke depan, ngadep ke depan. Duduk. Yang di teras jangan ribut suaranya. Bisa diam? Bisa diam? Bisa diam? Coba duduknya yang bagus. Tadi kita sudah menyaksikan Pildacil. Sekarang giliran Pildato. Ini pemilihan dai atau Bersyukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya kemarin ceramah acara kayak gini juga di Deli Tua. Ada 2 orang Bu, anak-anak. Ustadz ceramah ribut aja, ngobrol aja sama kawannya, ganggu. Saya tarik, saya berdirikan di depan. Sampai selesai ceramah, nanti berdiri di sebelah saya. Ini aku tengok udah ada 2 orang yang mau tarik. 2-2 laki-laki. Kecuali nanti selama ceramah dia tobat, diam. Gak jadi kita tarik. Yang di teras, tolong suaranya. Itu jangan duduk di atas. Elai. Turun. Jangan di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diisra mi'rajkan, beliau menjalani proses ruhaniyah, di mana waktu itu beliau sedang tidur di dalam Masjidil Haram bersama sahabatnya yang juga sepupunya yang bernama Ja'far. Datanglah malaikat Jibril dan Mikail, diangkat tubuh Nabi, dibawa ke tepi telaga Zam-Zam, dibedah dada Nabi, dibersihkan hatinya, dimasukkan ilmu, iman, dan hikmah ke dalam hati Nabi. Pelajarannya apa Ustadz? Sebelum Rasulullah naik mi'raj berhadapan dengan Allah, syarat utamanya hatinya harus bersih terlebih dahulu. Ibu-ibu, ketika itu Nabi dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Rupanya sebelum Isra Mi'raj, dada Nabi itu dibedah, itu dah yang kelima. Menandakan bahwa siapapun kita,
nanti ketika pulang menghadap Allah, kita semua merindukan ingin bertemu dengan Allah Tuhan kita, dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Syarat utamanya, bersihkan dulu hati kita masing-masing. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini banyak orang sibuk beli makeup, beli pembersih wajah, beli vitamin wajah, bedak lapis sampai 3 lapis. Terakhir mukanya pun kayak kue lapis. Karena nanti di sini merah, di atas biru, di atas kuning. Ini merah, kan kayak kue lapis terakhir mukanya. Banyak orang sibuk menata rambut, tapi banyak orang yang lupa untuk menata dan membersihkan hatinya. Padahal ucapan orang bagus tergantung hatinya bagus apa enggak. Pikiran orang akan kotor kalau hatinya pun kotor. Kenapa orang kadang perilakunya banyak menyimpang, melanggar larangan Allah? Karena memang dia sendiri tidak bisa menata dan membersihkan hatinya. Jadi ini kunci. Dan nanti orang masuk surga bukan lantaran kaya, bukan lantaran ganteng. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat orang dari kecantikannya, ke hartanya. Allah nggak lihat kegantengannya, kecantikannya. Tapi Allah nengok dari hati. Kalau orang masuk surga karena kaya, Allah nggak adil. Yang masuk surga presiden, ya Prabowo lah sama Jokowi. Yang masuk surga menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota. Yang kasihan yang tukang-tukang cendol, tukang butut, tukang layangan, masuk neraka kabeh. Kalau orang masuk surga karena cantik, ya Asanti lah, Amanda Manopo, Krisdayanti. Yang kasihan kan kayak Omas, Atun, Pok Nori, masuk neraka. Kalau orang masuk surga karena ganteng pun ya Allah nggak adil. Yang masuk surga ya Aldebaran, Hengki Kurniawan, saya. Sementara Mandra, Bokir, Boneng masuk neraka semua. Allah nggak lihat orang dari hartanya, Allah nggak lihat orang dari kecantikannya, tapi Allah melihat orang dari hatinya. Maka pelajaran utama Isra Mi'raj, yuk bersihkan hati kita masing-masing. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati kamu itu ada penyakit. Kalau tidak kau bersihkan penyakit-penyakit itu, akan bertambah terus penyakit-penyakit. Apa aja penyakit-penyakit hati itu Pak Ustadz? Yang pertama su'uzon. Suka buruk sangka. Ini dari tadi nggak bisa diam. Nanti saya tarik berdiri. Coba. Delok wong iku gawanane eleh, ai pandangan. Baru kenal, belum lagi pernah ngobrol, udah bisa bilang, aku delok ke tonggo wong baru kayak nggak seneng lah. Kenapa? Kayak wongnya sadis kayak. Sadis piye? Rai ini kan ketok, rai bengis. Tekon di kuwi delok, eneng teh lalet nang lambe. La ilaha illallah. Udah 1 bulan, rupanya tinggal di situ baru ngomong, rupai apik wonge, wingi gawe panganan ngeterke nang omah. Wingi anakku lamaran nyiliki mobil, cocotmu iku wingi nggak seneng gue delok gitu. Kadang-kadang kita cepet kali nilai orang itu jelek, padahal kenal pun belum. Nanti nampak suami orang boncengan sama perempuan, terus pikirannya kotor. Nampak di simpang diski, terus teko nang omah bojone, aku nggak nyongko tenan lah kakang gayo. Kenapa? Kok tegel ngono yo? Lho kenapa rupae wingi nang diski aku petuk. Petuk piye? Dan boncengan karo wong wedok, wong ayu tenan yo, nggo kacamata, jilbabe biru, nggo baju biru, kapan wingi jam piro? Jam 2, pau ke adik ibu. La ilaha.
lemes, ling lapor mau. Memang maksudnya memang arek ngasut. Iki ini kotor. Makanya kalau orang hatinya bersih, dia berusaha pikirannya baik. Kalau orang hatinya bersih, dia akan berusaha husnuzon, berbaik sangka. Sedangkan berburuk sangka sama manusia aja dosanya besar, apalagi buruk sangkanya kepada Allah. Ada orang buruk sangka kepada Allah, Ustaz? Ada. Enek wong tahajud, doa, pirang kali doa, doanya nggak dikabulke. Terus mikir, percumanya tahajud itu. Nggak eneng gunani. Apa itu, Pak? Nah, itu buruk sangka. Kesel-kesel, bengi nongging-nongging, doa nggak dikabulke juga. Nggak eneng gunani tahajud. Nah, itu orang buruk sangka. Dan itu dosanya besar. Dek. Iki saiti tapi kok payah tenan ya. Jane mangan opo padha wani. Ayo. Diam dulu. Dek. Jadi bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, pikirannya jelek kepada Allah. Manusia itu haknya berdoa kepada Allah. Dikabulkan apa enggak? Itu Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Kadang kita minta A sama Allah, yang dikasih B. Kalau ibu minta A, ternyata yang dikasih B, berarti itulah yang terbaik. Ibu dulu mungkin masih gadis, ibu lah bintangnya di Mencirim. 17 laki-laki mau ngejar-ngejar ibu semua. Ibu berharap jadinya sama Wak Leman, misalnya ini. Tapi takdir Allah, tahu-tahu ibu jadinya sama Wak Paiman. Berarti Paiman itu yang terbaik. Cintai Paiman, sayangi Paiman, kalau perlu kasihi, dan kalau perlu museumkan Wak Paiman itu. Saya pernah ngisi ceramah di kilometer 18. Pulang ceramah, pas mau naik ke mobil, dikejar mama-mama. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Ada apa Bu? Ini Pak Ustadz, ada bontot buat anak-anak. Kan biasa tuh kalau Ustadz ceramah-ceramah di mana-mana kan pulang ada jadi bawa-bawa kayak gitu. Jadi sini yang nggak tahu aku nanti ya Pak. Nggak tiap daerah kan beda-beda, nggak harus sama. Ibu nggak usah baper, udah aku cuma ceritain aja. Ya kalau mau tahu tengok aja aku pulang nanti kayak mana ceritanya. Wis delekin nang motor, dia ngomong, Pak Ustadz ada apa? Saya mau ngomong 5 menit aja. Silakan. Pak Ustadz, saya ini kan bulan depan mau ngawinkan anak. Waktu mbiyen 2 tahun sing lewat, ngawin ke Yayu hujan deres Pak Ustadz. Aku wis nyeluk pawang, tapi rosokku pawangnya pauk tenan waktu itu. Pawang itu kondi, toko Tunggurono, terus disyarat-syarati kalau DN lah, nggak ngerti kok hujan deres, karangan bunga mabur kabeh, modalnya orang balik Pak. Lo kok eneng pesta nggak balik modal gitu ya Pak. Jadi maksudnya Bu, Pak Ustadz, tadi kata ketua wirid, udah kau jumpai ya jauh Sarahul, coba minta doa, minta amalan sama dia. Gak usah lagi kau jumpai dukun. Terakhir ibu-ibu, ya udah, ibu mau minta amalan, iya. Apa kira-kira amalannya Pak Ustadz? Tahajud. Eneng mana Pak Ustadz? Selingi mas sholat hajat. Ada lagi Pak Ustadz? Ada. Apa itu? Kalau bisa, nanti menjelang pesta santuni anak yatim. 30, 40 terserah. Minta doa sama anak yatim. Doa anak yatim itu diperhatikan Allah. Ada lagi Pak Ustadz? Ada. Apa itu? Kemudian jaluk terus, saya pakai terus. Kalau bisa, ibu puasa Senin Kamis sampai nanti pelaksanaan pesta. Ada lagi Pak Ustadz? Ada. Apa itu? Nenek wong tua, wong susah, tuku beras pun payah, tuku beras. Jaluk doa karo wong susah. Wong susah, wong lemah itu doanya diperhatikan Allah. Kok akeh tenan Pak, wong tuwa njaluk terus ora kei terus. Maksudnya gak eneng Pak, boloro-loro ae ngono. Ya wis. Kalau mau 2 jam malam tahajud, salat hajat, kemudian nanti santuni anak yatim.
Ustaz bantu doa lah, insya Allah. Coba ini yang dua ini sama yang baju hijau pindah sebelah sana. Pindah belah sana. Sana belah sana. Ini yang baju hijau juga. Pindah belah. Pindah. Ketimbang tak pindahin nang kerendos pindah rono. Udah. Ya udah, pegang aja. Wes. Nanti Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya diamalkan sama dia. Tiap malam tahajud, sholat hajat, 3 hari menjelang pesta hari Jumat, undangan anak yatim 30 orang. Alhamdulillah Bu, pas hari hanya cuacanya itu cerah kali Bu, isu. Nah, ini kan ceritanya isu. Ijab kabul lancar, siapa nyuruh pindah? Udah mentuai Bali dah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuacanya cerah pagi. Ijab kabul lancar, akad nikahnya lancar, kemudian marhaban pun lancar. Setengah siji mulai peteng lembut. Ade eling pesta nyerei ayu yuk. Kenapa? Peteng. Wis ke menengai cocotmu, aku wis tahajud. Wis salat hajat, usarahul wis bantu doa. Ke menengai, aman nih. Rupa ibu jam siji gerimis. Ade nyerei ayu meneh. Memang ade iki jejeri terus lantaran DN tukang nyekel tas amplop kae. Saiki kan wong pesta gak delok ngono. Sing pesta salaman, sing mburi tukang nyekel tas. Engko oper memburi simpel. Aku seneng delok operan iki kae. Terakhir gerimis, deketi lagi adiknya, Kak. Gerimis lo yuk. Wis ikut tepung tawar, wis kemenengahi. Usarahus bantu doa, aku wis tahajud. Wis aman itu. Wis mulai batin deh, koyoke enggak jelas juga usarahul iki batin deh. Setengah 2 Bu, hujan selebet-lebet. Ada yang nyerei meneh, opo tak omong hujan kan. Ya yuk ngomong wis nasib. Arek piye meneh, suwi-suwi padha wae dukun karo ustaz padha wae, gak eneng sing iso dipercaya. Gak eneng sing iso dipercaya padha wae ustaz karo dukun. Merepet. Terakhir hujan lebat. Bulan depan saya masuk lagi ke pengajian orang itu. Saya datang telat, sampai turun dari mobil, ibu itu pun mesti nyagak kereta. Saya keluar, saya jalan, dan ngelirik aku ini. Ya aku tunduk aja lah. Cuman lantaran kita dilirik orang, terus kan kita risih juga Bu lama-lama. Antara dan ngelirik, ingin dia tak lirik juga. Pas tak lirik dia ngomong tajud. Masuk pengajian, siap, masuk asar. Kebetulan tuan rumah wirid sebelahan sama musola. Jadi sholat asarnya di musola, siap sholat, balik lagi ke rumah. Acara makan. Ibu itu masih betuli kos kaki, tinggal di teras. Saya deketi. Mau maksudnya apa? Ngomong tahajud ini maksudnya apa? Ustadz aja nggak jelas. Ngongkong uang nongging tahajud bengi. Rasa aku lebih deres timbang ayu imbian. Terus saya tanya, ibu doanya apa? Ya saya mintalah sama Allah. Ya Allah, aku mau pesta, jangan turunkan hujan. Itu hak ibu. Hak ibu minta sama Allah. Dikabulkan apa enggak? Itu hak Allah. Tapi Ustaz bilang kalau tahajud doa dikabulkan. Kalau ibu sudah minta jangan hujan, padahal ibu udah tahajud, tahu-tahu turun hujan, hujan itulah yang terbaik. Hujan kok terbaik, opo ngomong gitu kan? Ngelawan gitu kan? Bu, Allah tuh tahu apa yang terbaik buat kita. Allah berarti yang ianya Ustaz nggak bantu doa, lo saya bantu. Ustaz doanya kayak mana? Oh, saya nggak berani ngatur soal hujan. Hujan itu hak Allah menurunkan apa enggak. Jadi Ustaz doanya apa? Saya minta ya Allah ridhoi, berkahi pesta ibu ini.
Yang saya minta ridho sama berkah. Kenapa? Itu yang mahal. Orang selama ini pesta fokusnya di cuaca. Ada orang pesta pagi sampai malam, setetes air nggak ada turun. Cuacanya cerah, tamunya rame, hidangannya orang semua puas, hiburannya jadi bahan ceritaan. Memang jan paten tenan pesta nih. Tapi 6 bulan siap pesta, anaknya cerai. Untuk apa? Ada juga orang pesta, memang hujan, tapi rumah tangganya anaknya tentrem. Malah lahir cucu-cucunya hafal Quran. Kenapa enggak? Kok kayak alergi kali sama hujan? Ibu doa minta jangan turun hujan. Sementara petani-petani yang baru nancepkan padinya itu, orang tuh doa minta hujan. Ya lah gak balak lah kalian, itu bilang. Ibu doa minta jangan turun hujan. Sementara yang punya dorsemir itu, leng duit dorsemir kan doanin jaluk nek iso tiap hari hujan. Makanya tukang dorsemir sama tukang es, kalau doa nggak pernah akur itu. Yang satu minta panas, ada yang satu minta hujan aja. Sholat sak masjid pula itu malaikat bingung, leng ada dicatat. Ibu doa minta jangan turun hujan. Sementara pohon-pohon sawit itu tiap hari tasbih minta hujan. Coba tanya diri kita berapa kali tasbih sehari semalam? Ibu doa minta jangan turun hujan. Sementara mama-mama yang masa COVID gila kembang kayak. Mama-mama kan masa COVID podo gila kembang, anggar betul lompong tandur, anggar betul lompong tandur. Sampai sak janda-janda bolong mau ditanduri kabeh. Sekarang udah nggak musim, udah nggak open, nggak pernah disiram. Allah sayang, Allah nurunkan hujan, Allah yang nyirami bunga-bunga kita. Kok nggak arisan pula? Ayo, ngadep kemari. Ngadep kemari. Kita minta jangan turun hujan. Sementara makhluk-makhluk Allah yang lain banyak yang mengharapkan hujan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita minta belum tentu yang terbaik. Kalau kita sudah minta terakhir takdir Allah seperti ini, berarti itulah yang terbaik. Makanya jangan maksakan yang terbaik itu menurut pikiran kita. Kalau sudah terjadi takdir, ikuti maunya Allah. Saya dulu pernah ngobrol-ngobrol, anak saya bilang yang paling besar, ya katanya orang kalau mau masuk PNS harus bayar 150 juta ya. Kok haram kan masuk kerja, kalian nyogok sampai 150 juta. Kalau kalian masuk kerja nyogok, masuk polisi, masuk tentara, masuk pegawai, bayar 150 juta, gaji pertamamu sampai kau pensiun haram semua itu. Kenapa? Karena kau awali dari suap menyuap. Ya cuman kalau nggak gitu kita kalah ya sama yang lain. Nggak apa-apa kalah. Pintu rezeki yang lain banyak. Nabi juga bukan PNS kok. Kadang-kadang PNS itu penampilannya yang luar biasa, pakaian rapi, steady, ganteng, gagah, padahal gajian tinggal limpul aja duitnya. Asik dipotongi bang sumut aja. Kadang-kadang pedagang lebih makmur daripada PNS. Petani sawit bisa lebih makmur daripada PNS. Kau daripada masuk PNS bayar 150 juta, lebih bagus keluarkan aja uangmu 80 juta. Untuk apa ya? Kau nikahi PNS. Kan dapat PNS juga kita. Kalau bapaknya orang ngetop, keluarkan cepet. Masih sisa 50 juta duit kita. Allah nggak mau kita di situ. Kita nyogok-nyogok maksa. Makanya sering nggak berkah. Ujung-ujungnya ketangkep KPK. Masuk. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Pernah ada seorang musafir berjalan di tengah padang pasir, rupanya kelelahan, berhenti di bawah pohon seri. Duduk-duduk, dia nyender di batang pohon seri. Bu, ditengoknya pohon seri,
Di sebelahnya ada pohon semangka. Tahu-tahu batin dia. Aneh Allah ini. Lucu. Nyiptakan kok nggak sesuai. Ini pohon seri, pohonnya besar. Batangnya kokoh. Lah kok buahnya cilik. Kayak pokok semongko, pokoknya lembek, pokoknya lemah, malah buahnya gede. Aneh Allah iki. Dan turu-turu, tahu-tahu tiba siji pohon seri, kena nang keningi. Oh, memang udah betul ya Allah kau ciptakan. Kalau sempet buah seri ini kaya semongko, wis entek raiku iki Allah. Yang Allah ciptakan, udah itu yang terbaik. Gak usah diprotes-protes. Maka yang pertama, kotoran hati suka buruk sangka kepada buruk sangka kepada makhluk. Apalagi Pak Ustadz, kotoran hati sombong. Gak ada manusia yang berhak sombong di dunia ini. Biasanya orang sombong karena ada kelebihan, ganteng, sombong, cantik, sombong, kaya, sombong, pinter, sombong. Itu gimana? Sing parah wis ireng, elek, pendek, tonggek, pesek, gak pernah masuk TV, sombong bulan. Cuman bedakan orang sombong sama orang peka. Ojo wong peka pun diomong ke sombong. Kelewat, wah, sombong tenan wak iku Pak, diceluk menengahi, wak iku gak sombong, ben peka. Wah, sombong tenang selama peka ya, wak. Lamalah sombong selama peka. Kata Allah, kesombongan itu selendangku. Siapa yang memakai selendangku, kucampakkan dia ke neraka. Artinya, nggak ada makhluk yang berhak sombong di muka bumi. Semuanya la haula wala quwata illa bil. Oh, maaf. Amerika sombong. Tengok, Allah kirim 2 pasukan aja. Api sama angin, sebentar aja 42.000 hektar habis hutan-hutan di Los Angeles. 15.000 rumah terbakar. Amerika selama ini negara paling sombong. Allah kirim ibu-ibu di California api. Api itu datang macam ngejer-ngejer. Api tadi di video, di aspal, macam jalan sendiri. Padahal nggak ada bensin di sini. Api itu jalan macam ngejer-ngejer orang. Macam kiamat kecil di Amerika. Sehingga semalam kita cek, yang selama ini $1 16.000, hari ini turun jadi 8.000. Kalau Allah mau jatuhkan, sebentar. Ya ada yang boleh sombong. Fir'aun sombong, sebentar aja ditenggelamkan Allah. Raja Namrud sombong, matinya cuman gara-gara nyamuk. Ibu-ibu beterbangan nyamuk di sekitar dia. Ada yang bilang satu versi lalat. Beterbangan lalat tadi, wah rupanya bola balik dipukul, nggak kena-kena, masuk ke kamar lalatnya ikut, keluar lagi lalatnya ikut. Ujung-ujungnya masuk ke lubang hidungnya, macam dibor terus naik sampai ke otak. Bingung Raja Namrud, stres, dihantukkannya kepalanya ke dinding, pecah kepalanya, mati cuman gara-gara lalat. Makanya nggak ada orang yang boleh sombong di dunia. Prabowo hebat karena punya rakyat. Bupati hebat, kita yang milih kok. Kalau nggak kita pilih pun nggak duduk dia jadi bupati. DPR udah duduk, jangan sombong, kita yang milih. Ustadz, jangan sombong. Loh, aku ceramah, kalau nggak ada ibu-ibu, aku mau ngapain di sini? Protokol bilang kepada Pak Ustadz, silahkan menyampaikan ceramah Isra Mi'raj. Berhubung kami mau undangan, ini hari Minggu, kami harus pulang. Silakan Pak Ustadz ceramah di depan ambal-ambal kami. Mau 2 jam pun nggak ada masalah Pak, honor nggak kami potong. Aku riko bayar piro pun aku nggak gelem tenan. Ngopo ya aku nyocot nang kene nggak eneng ngurung ngerti. Lewat wong nang dalan podo mandek, podo tako. Iku Ustadz wis suwi kaya ngono omonge wong. Saya hari ini bisa ceramah karena ada Bapak Ibu. Artinya apa? Nggak ada kita yang boleh sombong. Sombong itu kotoran hati. Apalagi Pak Ustadz, iri, dengki. Ini penyakit hati. Iri dengki ini biasanya menghasilkan S4. Seneng
nengok orang susah, susah nengok orang senang. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, gigil kedinginan. Tetangga naik haji, dia yang naik tensi. Senin tonggone tuku kereta baru, ngelus dodong, itu baru. Wit tekon dia yo. Ngangsur nih, ngangsur, alah, nek kontan wis ora ngangsur. Ngangsur pun bayar dhewe kok, eling keter. Selasa tahu-tahu teko kursi Jepara baru wet jantunge kuman. Opname nang Sundari. Nang rumah sakit wong niliki padha ngobrol, omonge Senin sesuk awake iku ngrehab omah, stroke, mati sebelah awak. Samar-samar dengar kabar lagi, omongnya arek mantu kok bulan ngarep, mantune omongnya kapten, innalillahi wa inna. Orang yang kaya kok dia yang meninggal. Mestinya tetangga beli kereta baru, pikirannya harus bersih. Alhamdulillah, sekali-sekali kepepet iso di sini. Tetangga beli kursi baru, alhamdulillah. Engko hari royo namu, aku ling jakong nang kono. Wong kadang-kadang tuku kursi larang-larang, sing duwe nggak pernah jakong. Engko anake jakong nang kursi midun, midun aja nang ngono, kotor. Buri. Aja kotor. Bali wirid, bapake turu nang kursi, malah direpeti, alah bang gak ngerti aku kesel ket isu. Kowe tinggal ngotori nang kono nek turu nang amben lo opo? Pindah. Padahal yang ngasih duit beli kursi lakinya. Tegel kok diusir lakinya sendiri. Terakhir bapake pun nggo kursi mlaku apa nggo bantal, masuk nang kamar kayak wong pau mlaku. Tahu-tahu hari raya kita bertamu, kita yang duduk di situ. Berarti dia beli kursi mahal-mahal kan belikan kita. Kok mesti kita yang iri? Orang judulnya aja pun kursi tamu kok. Kan nggak pernah orang ke toko perabot sih beli sepatu beli kursi tuan rumah, nggak ada itu. Tetangga ngerehab rumah, alhamdulillah bagus rezeki tetangga. Syukur-syukur nular ke rumah saya. Tapi rumahnya besar kali. Bayang nggak apa-apa uang-uang dia, tanah-tanah dia kok. Rumahku ketutup. Dia kan malah nggak payah ngasih alamat sama orang. Nek wong tako omahe Wawa nanti nang M Plasmen, kok lewat Masjid Taqwa, sekolah, kowe terus ae. Ku sebelah kanan, enek omahe ku dindingnya marmer, lantene granit, atepe sing genteng. Montore Pajero karo Fortuner. Loh, ngeri kali omahe Wawa. Aku mburine, Pak. Loh, dok lengen Fortuner kae wak, cocok mumburine. Ku nang burine nek omah arek ambruk, liring loro, ae ku omahe Wawa. Kan nggak payah ngasih alamat sama orang. Tetangga dapat menantu kapten, alhamdulillah, syukur-syukur dia bisa ikut bantu ngamankan kampung kita. Entah anakku mau masuk tentara, dia bisa bantu. Bu, bersihkan di sini. Buang iri dengki. Iri dengki itu penyakit. Hari ini gampang orang gulanya naik, gampang hipertensi, tensinya naik, gampang lepernya naik, rata-rata karena pikiran. Salah satu yang bikin pikiran susah dia nengok orang lain maju. Padahal kita susahnya kayak manapun nengok orang maju, rezeki orang semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, cari Tuhan lain selain aku. Kalau kita nggak puas, nggak seneng nengok orang kaya, berarti kita nggak ridho keputusan Allah sama dia. Silahkan cari Tuhan lain selain Allah. Yuk, buang iri dengki. Apalagi Pak, kotoran hati, dendam. Ya, tapi kadang-kadang hilangkan sakit hati sama orang ini payah, Pak. Ya, memang begitulah, itulah cobaan. Kadang-kadang manusia ini aneh, Bu. Anjing, minta maaf, saya kasih perbandingan anjing. Anjing itu tiap hari sama majikannya dikasih makan, sama majikannya diurusi. Jangan coba diganggu, Tuhan. Kalau nggak diterkem sama anjing itu. Nanti udah 3-4 hari dia dikasih makan terus. Seminggu yang punya rumah tadi lupa ngasih makan, tetap dijaganya rumah. Itulah sifat setia anjing.
Tapi manusia kadang udah kita baiki pun dia sanggup fitnah kita. Kadang nenek uang susah, utang kita silih. Anaknya sakit, kita jenguk. Dia ada musibah, kita bantu. Itu pun tega, dia ada main sama laki ibu. La ilaha illallah. Kan lebih parah dari anjing. Itu kalau kayak gitu cemana lah Pak menghilangkan dendam. Ibu-ibu berat memang. Tapi harus bisa. Kenapa? Karena dendam sifat iblis. Paling enggak kalau ibu pun mau menjauhi dia karena kejelekannya, tapi tetap nggak boleh memutuskan silaturahmi. Makanya kita kalau sama orang boleh nggak berteguran, tapi jangan lewat 3 hari. Ibu semarah-marah sama bapak, kenapa sama lagi mas suami, jengkel betul. Sakit kali hati ibu. Oke, ibu boleh males mau negor, tapi jangan lewat 3 hari. Dan 3 hari itu kewajiban ibu jalan terus. Maksudnya piye Pak? Ya maksudnya bajunya dicuci ke, tetap dimasak ke. Jangan gara-gara gitu terus nggak mau masakan, berdosa ibu. Kalau ada biasa pulang kerja minum kopi, bikinkan. Ini kadang kalau udah nggak cakepan, podo gemblongi luru-luru. Suaminya pulang, masuk rumah salamnya aja pun udah beda. Assalamualaikum. Mana ada Assalamualaikum? Assalamualaikum. Istrinya pun nyaut, lam. Si Assalamualaikum, lam. Apalah artinya itu coba? Suaminya masuk rumah, biasa minum kopi, mau minta bikinkan, lagi nggak cakepan. Mau WA, paketnya habis. Terakhir cemana caranya? Pakai kode lah, kopi. Woi, kopi. Neneng ngomah kopi yo. Ibu seneng nggak seneng ibu bikinkan. Walaupun lagi jengkel cici, kopi ini nggak doi wong. Aku nih nggak lantaran ceramah rahulis nggak males. Ibu kacau sambil ibu tengok. Suaminya pun ngelirik batin, sambil batin mampus kalah wes sekali gitu. Pas suaminya jalan ke kamar mandi, istrinya tinggal-tinggal, nggak ada orang, ditambahi kopinya, cuy, mampus. Dan nggak iso lali di karo aku mampus. Udah siap, suaminya mandi, dia panggilnya anaknya, man, ya Pak, antarkan kopi bapakmu. Lo kok nggak mama, salah sudi aku terkirun. Ini Pak kopinya, lo kok bobue man ngomongnya deh. Kopi walaga kayak Pak ngomongnya deh. Ibu sejengkel-jengkel, jangan lebih 3 hari. 3 hari wajib tegur. Nggak boleh ada sifat dendam. Dah, apalagi Pak Ustadz? Ibu-ibu yang dirahmati Allah suka meremehkan orang. Ini juga kotoran hati. Apalagi Pak, ria, mamer-mamerkan amal. Iku masjid takwa, nek eneng aku gak usah cerita. Semen ku pirang sak nang gunung. Piro wak loro, mabur loro anggan. Seberapa banyak pun sedekah ibu, kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri pun jangan mengetahui. Saya salut, saya pernah sholat di Masjid Tanah Tinggi Binjai. Ada orang impak Bu, untuk masjid itu 15 juta. Ditulis di papan, 15 juta Pak Polan. Rupanya yang nyumbang tadi ditariknya Najir. Pak Najir, bentar Pak Najir. Ini. Kenapa? Ini untuk apa nama saya ditulis-tulis di papan ini? Ya untuk laporan Pak, nggak penting aku laporan. Urusanku sama Allah. Payah jaga hati ini Pak Najir. Tolong hapus, buat aja hamba Allah. 15 juta nyumbang, malu dia namanya ditulis. Ada orang nyumbang cepek, nggak ditulis, ngamuk kok. Pak Najir jeneng gundi, sing diwa, cepek wingi. Nabi Israel tak tekek tenan ngomong kaya ngono. Ibu tahajud, udah kalau bisa biar Allah aja yang tahu. Paling kalaupun ngajak suami. Ini kadang-kadang baru sekali tahajud sak wiritan digairo kabeh. Ngairone pun nggo modus pura-pura semurat umat. Gak ada yang krungu diulangi meneh semurat umat ngene.
Apa Wak? Asam urat, kumat. Lo kok iso kumat? Kena banyu mbok bengi. Lo kok iso kena banyu Wak? Tapi wudu, tahajud. Alah. Bu, ibadah, jaga. Ikhlas. Bukan karena siapapun, semata-mata karena Allah. Dah, ini satu pelajaran Isra Mi'raj. Yang kedua, waktu Nabi Isra naik buruk, tahu-tahu dari sebelah kanan ada yang jerit manggil, Muhammad, pelan-pelan. Nabi lewat. Tahu-tahu dari sebelah kiri, Muhammad, pelan-pelan. Nabi lewat. Tahu-tahu dari arah depan ada nenek tua tapi cantik. Inilah bedanya sama nenek emplasmen. Kalau nenek emplasmen kan makin tua makin pewot deh itu kan. Ini makin tua makin cantik. Nelly, nenek lincah. Sampai di sebuah tempat Nabi nanya, Jibril, ya itu yang manggil aku dari sebelah kanan tadi siapa? Itu pendeta Yahudi Muhammad. Yang sebelah kiri pendeta Nasrani Kristen. Untung kau nggak berhenti. Kalau kau penuhi panggilan dia, kau berhenti, umatmu lebih condong sama Yahudi dan Nasrani Kristen daripada Islam yang hak dan benar. Makanya di Quran Allah sudah ingatkan, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ketahuilah orang-orang Yahudi dan Kristen itu nggak akan senang melihat kamu sebelum kau ikuti ajaran agama mereka. Makanya hati-hati, yuk jaga anak-anak kita. Ibu-ibu, sekarang ini cara orang merusak agama macam-macam. Satu, dari teknologi. Hari ini tanpa kita sadari, anak-anak kita diciptakan nggak peduli lingkungan. Nggak peduli orang tua. Kalau udah megang handphone, siapapun lewat dia udah nggak open lagi. Handphone ini saya melihat untuk ke anak-anak kita sebagai anak yang belum punya modal saringan lebih banyak merusak. Kadang-kadang wong tua ibu nulis kena handphone enggak open apa-apa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu guru-guru kita ngajarkan, kalau orang tua nyuruh Irfan, ya mak, cuci piring, itu dosanya 40 hari doamu nggak diterima oleh Allah. Cuman sekali ngomong Anak sekarang bu, udah nggak ada lagi yang bilang alhamdulillah. Cuma dikokon, mak, apa nih, cuci piring. Ini ada menengah, gak ngomong meneh. Oh nak, ini lebih parah mana itu kok kita kan sakit tenan nggak diopeni karo anak. Memang teknologi ini ngeri sekali. Banyak anak-anak kita makin lemah agamanya. Kenapa? Karena ibu-ibu satu pengaruh teknologi. Makanya saya buka pesantren itu di Cengketuri itu ibu-ibu. Salah satu bengkel, salah satu tempat untuk membatasi dan menjauhkan anak-anak dari handphone, nggak ada lain, pesantren. Kalau di rumah anak, bahwa macam mana pun payah kali kita menjaga jarak anak sama handphone. Kalau di pesantren memang anak nggak boleh megang handphone. Tapi kita harus ciptakan kegiatan-kegiatan macam mana biar dia betah di pesantren. Padatkan kegiatan-kegiatannya sehingga dia lupa sama handphone. Anak-anak sekarang, ibu-ibu, 3-4 tahun, cara diemkannya pun harus pakai handphone. Masih 4 tahun. Bayangkan dia SD 6 tahun, 4 tahun TK, 2 tahun, ibu-ibu 8 tahun udah candu dia sama handphone. Sulit kali misalkan. Makanya saya bikin pesantren. Ini salah satu santri kita tadi, si Jaim. Ini alhamdulillah kemarin finalis lomba dai cilik TPRI Sumatera Utara. Karena ibu-ibu di pesantren saya itu memang saya bikin kalau memang anaknya kuat hafalannya, kita fokuskan dia di klub tahfiz. Tapi saya bilang sama guru-guru jangan paksa.
Kalau anaknya ininya nggak kuat, tapi ibu-ibu bacaan Qur'annya bagus, suaranya bagus, fokuskan dia ke tilawah. Arahkan dia jadi qori. Kebetulan Mbak suaranya pun jelek Pak, hafalannya pun lemah, cuman kerjaannya nyocot. Ini berarti hobi ngomong. Masukkan dia ke klub dakwah. Kalau Jaim ini suaranya bagus, alhamdulillah, bakat orasinya pun ada. Arahkan dia. Bahkan saya buka tahun ini mulai atas saran orang-orang tua, kita bikin klub, kita bikin kelas PKU, pendidikan kader ulamanya. Makanya di sini nanti kalau ada yang masih kelas 6 anaknya, lagi nyari-nyari pesantren, boleh ibu nanti datang ke Cengketuri. Kalau ibu dari Tandem masuk dari Simpang Mbak Nur ke dalam, 2,5 kilo lebih kurang. Di dalam ciri-ciri pesantrennya, di depannya ada bangunan Ka'bah. Masjidnya saya bikin bentuk Ka'bah. Dan ibu-ibu, ini kita udah mulai buka penerimaan. Tahun ini kami terima 90 santri, sudah hampir 40 ini yang mendaftar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ngirim anak ke Jawa pun ngawasinya jauh kali. Sekali dikirim salah masuk pula ke Al Zaitun. Kemarin kasus pemimpinnya Panji Gumilang ya, jadi masalah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini satu. Macam mana kita menjaga anak-anak kita. Oleh karena itu, Kristen, Yahudi gak akan pernah senang nengok kamu sebelum kau ikuti agama mereka. Walaupun Israel itu Yahudi, dia mengatakan bahwa dia ke Palestina bukan perang agama, tapi nggak bisa dipungkiri yang menjadikan mereka lebih benci melihat orang Palestina karena mereka adalah Muslim. Dan sifat orang Yahudi itu dari zaman Rasul dulu, seandainya pun kita buat baik, dia sanggup menikam kita dari belakang. Makanya kafir itu Bu, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu yang mau damai sama orang Islam. Dia hormati hak-hak orang Islam. Dia nggak mau menghina ajaran-ajaran Islam. Satu lagi kafir harbi. Kalau kafir zimmi ini yang mau damai, kata Nabi, kau menyakiti mereka, kau sama dengan menyakiti aku. Tapi kalau kafir harbi kayak Israel itu, yang memang nggak mau damai dengan umat Islam, menginjak-injak harga diri orang Islam, kata Nabi, halal darahnya dibunuh. Itu kalau orang Israel datang orang itu ke emplasmen, ibu bunuh, saya jamin ibu masuk surga. Dan ibu pun pasti masuk penjara itu. Ya udah pastilah, karena kena hukum Indonesianya gitu. Dah. Terus Jibril, siapa nenek-nenek tua cantik yang memanggil aku tadi? Itu dunia Muhammad. Itu gambaran. Dunia tuh makin tua makin cantik. Tapi makin menipu. Sekarang kan makin cantik dunia ini. Sekarang semua coba hiburan luar biasa. Saya dulu Bu, telepon nampak orangnya, itu cuman hayalan. Sekarang video call, anak di Malaysia, anak di Jawa, ngobrol langsung nampak muka. Kalau dulu itu cuman hayalan. Tapi dunia ini makin indah, makin menipu. Dulu coba mall-mall masih jarang, bisa dihitung. Lah sekarang BJ kota kecil punya mall. Tapi coba orang kalau udah masuk mall lupa waktu, terpana, terkagum-kagum. Kalau udah masuk naik lift lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, midun meneh balik lantai 1 munggah meneh 2, 3, 4, midun balik meneh. Dari jam 11 sampai jam 4 sore ling dituku gur jarum pentol. Kadang-kadang zuhurnya lewat, asarnya lewat. Dulu ibu-ibu, mama-mama kalau mau masak sahur, sedih. Jam 2 udah bangun. Ngerti lah biyen oma nang kebon, nang kampung. Pomene iki jenenge emplasmen. Lampu rong enek, nggo sentir. Bengi nggo sentir mlaku. Kita melaku, bayangannya kita pun nang dinding melu melaku juga. Buka pintu kamarnya pun serem tenan suarane.
Mama-mama sendirian ke belakang. Suami masih enak membentuk pulau-pulau di bantal-bantal itu. Melaku dewean, sekali buka pintu dapur, delok tingo, pokok gori, pokok mangga. Iki selangkah melaku toto mangga dibol, deng 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 deng, balik meneh masuk ayu. Sampai menjero baru sadar, oh mangga tiba kayak balik. Dan nyusuni kayu ditungku. Matone pun iki ayup-ayupan. Kadang-kadang salah cekel uget-uget rupanya malah ulo yang kecekel. Dah ambil minyak, ambil korek, semprong. Sebelah kanan. Dewean. Kodol cepet pun gak ada yang ngerti. Kadang-kadang gak gur cuman durai ngembus, ngisor pun melu ngembus. Bangun. Pergi ke kamar mandi, ke sumur, udah ikannya dibawa, dicuci. Bawang cabai dicuci. Udah siap, bawa lagi sentir. Ambil semprong lagi. Munggah api ini, naikkan nasi, kering, kurangi apinya. Sambil nunggu nasi mateng, mama kita tahajud. Siap tahajud, nasi pun mateng. Naikkan lagi wajan, mulai nyayur, semprong lagi. Pokoknya begitu senjatanya nggak semprong sentir, nggak semprong sentir. Jam 4 siapkan makanan di meja, bangun di suami, bangun di anak-anak. Suaminya sekali bangun nengok istrinya jerit, tidak. Rupanya wis ireng kabeh ra ibu. Apa enggak bolak-balik nyemprong. Itu zaman dulu. Kalau sekarang tinggal main cok, tinggal pejet, cetek, setel alarm, mikir ngapain bangun cepet-cepet lagi, nasi udah mateng, lauk udah ada, akhirnya sahur bangun jam 4, susun-susun tinggal makan, orang udah ninggalkan tahajud. Dunia makin tua makin indah, tapi makin menipu. Ibu-ibu, makanya jangan tertipu sama dunia ini. Dunia ini tempat mampir sementara, walaupun orang Islam juga harus megang dunia. Kadang-kadang ada juga orang ngomong, alah gak penting itu, jangan ngejar-ngejar dunia. Oh, salah itu. Dunia ini bukan dikejar-kejar, tapi harus dipegang. Kalau orang Islam gak mau megang dunia, nanti orang kafir yang megang, nanti yang jadi caleg orang kafir semua. Orang Islam nggak perlu harta. Terakhir ibu-ibu yang jadi calon bupati orang kafir semua. Kita pun nggak rela. Orang Islam harus kaya. Orang kita aja doa diajari Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita disuruh ngejar bahagia dunia, bahagia akhirat. Tetangga saya dulu kan gaduh gara-gara doa ini. Suami istri sholat berjamaah, siap sholat istrinya ngajai salaman. Ditampel sama istrinya, suara dia gue salaman karo gue, nyakiti wong ae gue. Nyakiti piye de Allah, jarang bali, sekali bali nyakiti. Lo salahku apa? Apa maksudmu doa kowe iki? Hasanah hasanah ae celok. Rupanya Hasanah mantan lakinya dulu. Nama dia Aminah, doanya suruh ganti Robbana atina fid dunya Aminah wa fil akhirati Aminah. Kok sak karepe? Ibu-ibu, siapa bilang orang Islam nggak perlu harta? Orang Islam harus kaya. Orang kita bulan Muharram suruh nyantuni anak yatim. Cemana mau nyantuni anak yatim kalau hartanya nggak ada? Korban hari raya suruh nyembelih lembu. Lembu sekarang 14 juta paling nggak. Kalau 7 orang apa nggak 2 juta satu orang? Berarti kan korban perlu duit. Karena korban harus pakai duit memang, nggak bisa modal senter. Bengi melaku, go senter, nang kandang lembu nih wong. Deling paling gede, geret, go nang masjid, sisuk sembelih. Iso pak, iso. Cuman nang padang masar, BKM dikejar-kejar lembu, go nang. Zakat, kalau kita disuruh bayar zakat, artinya kan mau pakai apa bayarnya kalau hartanya nggak ada? Haji, loh haji aja tahun semalam 52 juta.
Kalau suami istri berangkat, apa enggak 104 juta. Manasik perlengkapan 6 juta, 110. Tepung tawar 5 juta, 115. Belum lagi nanti belanja anak ditinggal tuh 40 hari apa enggak 10 juta, 125. Orang pergi haji itu kaya itu, Bu. Belum lagi belanja di Mekah. Taulah jemaah haji Indonesia terkenal paling hobi belanja. Kalau udah pulang gelarnya macam-macam. Ada yang haji hambali, pulang bawa ambal banyak sekali. Ada yang haji cereti, ceret kabeh nang koper. Saya kemarin bulan 7 pulang haji di Bandara Madinah, jemaah saya orang Tanjung Pura, saya tegur, Bu. Yuk, Riko kok tambah lemu yo. Ala Ustadz ini ngurusin orang aja, bukan masalah ngurusin orang. Aku heran, Ibu semalam perasaan nggak gemuk kali gini. Tapi nggak boleh nambah koper, Pak, tasnya penuh. Aku udah kebanyakan beli baju, nggak muat. Daripada sayangnya 5 lapis, tak pakai bajunya ini. Kemeringat, dan gue baju aku batin, ngoyo piye, lawa iki baju. Ada ibadah nggak perlu harta, Pak. Apa itu? Puasa. Ibu jujur, bulan Ramadan sama bulan biasa belanjanya banyakan mana? Ramadan. Jangan bilang puasa nggak perlu harta. Oh gaduh. Nggak boleh, pantang. Ya udah. Nah, wis. Wah, ngeluk wak pula itu. Aku setelan ke omah garang-garang diceluk wawak pula itu. Jadi rahmat ya Allah. Nggak lali aku gara-gara kalian mau. Jadi ibu, kalau dibilang puasa nggak perlu harta, ya nggak setuju lah. Coba kita tengok bulan Ramadan. Kalau bulan biasa nyayur pagi, nyayur sore, selesai. Bulan Ramadan sahur, makan malam, belum biaya bukaannya lagi. Kadang-kadang biaya bukaan lebih mahal daripada makan malam. Karena kita ini modelnya kalau udah 10 hari puasa lagi, bawaannya kan pitem aja. Oke, toh wong gue tabung gas, perasaannya kelopon nom. Oke, toh peceran koyo cendol yo. Menang omah tiba curu kayak purnomo kok kayak. Sore jalan-jalan ke diski cari bukaan, semua dibeli. Mulai cendol, risol, odol-odol, longol-longol, rendang jengkol, jambu bol, dodol. Terakhir bar maghrib saoma tuh beol-beol kabeh. Siapa bilang orang Islam nggak perlu harta? Ada Pak ibadah nggak perlu harta? Apa itu? Sholat. Lu masjid ini kalau nggak ada harta orang Islam mana mungkin kayak gini megahnya? Ini ambal beli. Lekung paling murah cepek limpul. Ustadz kok tahu? Bujuku dodolan, makanya ngerti aku sini-sini. Siapa bilang orang Islam nggak perlu harta? Bu, orang Islam kerja keras, cari harta. Tapi kata Imam Ali karamallahu wajhah, letakkan harta itu di tanganmu, jangan letakkan di hatimu. Kalau orang meletakkan harta di hatinya, hidup tuh nanti pikirannya harta, nggak peduli halal haram. Tapi kalau diletakkan di tangan, dia cari harta, dia yang mengendalikan harta ini dibawanya kemana? Bawa dia ke surga, apa bawa dia ke neraka? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, silakan cari harta. Tapi cemana harta itu nyebrangkan kita ke surga. Boleh Pak punya mobil, oh silahkan. Tapi niatnya tengok. Kalau niatnya beli mobil cuma mau pamer sama tetangga, bagusan nggak usah, jadi dosa. Beli mobil mau ngangeng-ngangeng saudara, bagusan nggak usah. Ya enggak lah Pak, saya kan mau bahagiakan anak-anak, istri, supaya kalau undangan sama keluarga, mengenalkan keluarga sama yang lain, kan enak kalau ada mobil, beli. Udah itu Pak Ustadz, kalau misalnya mau ada acara-acara undangan, arisan, kan enak kalau ada mobil, beli. Udah itu Pak Ustadz, kalau ada pengajian akbar, aku bisa bawa tetangga-tetanggaku ngaji pakai mobilku, kan jadi amal. Oh, kalau itu niatmu beli mobil, kau belum beli udah dapat pahala. Udah tahu mana tahu nanti ada tetangga sakit Pak Ustadz, kalau ada mobilku kan aku bisa bawa, kan tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Ada Isra Mi'raj, Maulid, perlu jemput Ustadz, jemput Kori, bisa pakai mobilku. Udah beli aja, beli.
Jadi punya mobil, mobilnya menghasilkan amal. Rugi orang punya mobil, kalau mobilnya nggak bisa menghasilkan amal. Ibu-ibu kadang ada tetangganya sakit. Loh, kenapa yuk? Boleh beca. Kenapa? Kakangmu kumah. Kumat apa nih yuk? Bulan nih munggah. Pirang dino yo, patang dino. Jadi piye kakang saiki kae nang jero rubungi semut. Wong jenenge gulane munggah. Jadi maksudnya piye yo, arek dibawa nang rumah sakit, nang Sundari Kampung Lalang. Bang, keluarkan mobil, tetangga sakit itu. Bawa ke rumah sakit, keluarkan mobil, gotong, masukkan rumah sakit, unit gawat darurat, ruang rawat inap, diinfus, masukkan obat. Yuk, wis siap aku tak bali yo. Dek, iki dek duit minyak lo kok cerita duit minyak nih kok? Kok nganggap aku tonggo apa dulur? Nek nganggap dulur aja cerita duit minyak, aku tersinggung. Wis gawe tuku obat abang, gawe mangan riko nang kene. Aku tak bali yo yuk, yang sakit nangis. Ya Allah, baiknya lah orang itu ya Allah, murahkan rezeki dia ya Allah. Doa orang sakit. Kalau kayak gini orang punya mobil, dilarang. Orang mobilnya menghasilkan pahala kok. Kadang ada orang punya mobil, tetangganya keter, ngopo yuk, boleh beca. Kenapa? Kakangmu kumat apa nih, asam urat munggah. Jadi piye kakang, kain nang kamar, telentang telungkup nang amben. Jadi maksudnya piye yuk, ada gua nang rumah sakit, jadi ngopoi, boleh beca. Yuk, nang simpang yuk, oke. Ngomong gitu. Ning sakit pun batin cocot, mulane ning simpang ojo diajari. Aku pun ngerti nang simpang ate beca. Kowe dhe motor gawe apa? Montong lontong lah kowe ngomong. Rugi kita punya mobil, kalau mobil nggak bisa menghasilkan pahala. Di masjid rapat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan mengadakan Isra Mi'raj tanggal sekian, tenda sudah oke, sound system oke, konsumsi oke, undangan juga sudah oke, ustadznya udah kita tentukan siapa, tapi kayaknya tinggal satu lagi nih yang belum. Apa itu? Tadi sore ustadz nelpon saya, ustadznya minta jemput, kira-kira mobil siapa ya? Udah, gak usah dibahas, mobilku. Itu kan sedep. Mobilmu, supirnya siapa? Tapi anakmu nggak di rumah, apa suamimu? Ada anakku, udah tenang aja. Minyaknya macam mana? Ya minyak tahu lah, udah mobilku, masa aku lagi beli minyak? Ya nggak masalah. Ya ibu-ibu, keluarkan mobil, jemput Ustadz. Kadang-kadang ada rapat, ditanya, ini Ustadz minta jemput, kira-kira mobil siapa ya? Pura-pura ndelok handphone, kabeh. Pak Jono Isawa, aku tes. Satu. Iku dhewe kongkon mandeg iki. Pak Jono iso aku motorku piye yo bali tipis. Kok gak nyusul Ustaz, tahu-tahu pecah nang dalan, Ustaznya turun nang dalan, kasihan. Wah Anto iso aku nang Kuala Namu, ora ngerti bali jam piro. Bang Uco iso bang, aku kipas kocok mula. Nah hujan deres gak ketok jalan, kok tabrakan Ustaznya ninggal sisen nang dalan. Saya ceramah ke Karangrejo Tandem, yang jemput saya motor Galas Lembu. Sing pickup yang burine yang besi-besi nih kayak parkir nang ngarep oma. Orang rumah saya tanya, Dek kok pesen lembu? Gak ada. Jadi ngapain itu motor lembu di depan? Salah parkir itu Pak, kata dia. Toto masuk anak lajang pakai lobi. Assalamualaikum. Orang rumah keluar. Waalaikumsalam. Ada apa Dek? Bapak ada pulang Bu? Ada. Mau apa ya? Jemput Bu. Jemput. Apa? Jemput Bu. Jemput ya. Iya Bu. Mobil Bu. Oh, jemput temen ngomong. Ya udah duduk dulu ya, Dik. Masuk orang rumah, sebagai masuk guyu kekel enak gitu. Jemput kau rupanya Bang kata dia. Saya refleks, gak ada lagi orang itu mobil lain. Untuk dakwah harus ikhlas. Ya ikhlas lah orang aku yang naik, bukan kau. Gitu.
Pas mau naik ke mobil, tak tengok bak belakangnya itu rumput. Ini rumput untuk apa, deh? Untuk lembu lah, masa untuk bapak? La ilaha illallah. Silakan punya harta, tapi hartanya harus menghasilkan amal. Bu, kita hidup sebentar. Hidup gak cuma di emplasmen. Sesudah dari sini, ada nunggu namanya alam barzah. Jangan cuma menyiapkan nanti anakku kalau tamat mau masuk mana. Nanti anakku kalau udah besar nikah rumahnya di mana. Nanti anakku yang lulus akbid di mana tempat prakteknya. Anakku yang ingin masuk polisi, ku siapkan duitnya. Sekali-sekali mikir, kuburanku nanti kayak mana ya? Lapang apa sempit? Gelap apa terang? Karena kita semua bakal mau ke sana. Ini yang ku tengok datang rata-rata pun mukanya muka mau maghrib kok. Nyari muka zuhur aja pun udah agak payah nih ku tengok. Ayo persiapkan diri. Kadang-kadang ada orang dunia dikejar, tapi seimbangkan sama hartanya, sama akhiratnya. Duit, ada ngumpulin duit, saking sayangnya sama duit, terakhir pelitnya minta ampun. Ada orang kayak gitu, jangan sama orang, sama dirinya aja sendiri pelit. Duitnya ada, baju kadang-kadang tempel-tempel, makan diikat-ikat. Tiap hari sayurnya terong, genjer, kangkung, terong, genjer, kangkung. Bojone pun mengkeret yang benih. Padahal duitnya ada. Hobi dia ngumpulin duit, sampai anaknya ngenes. Anaknya ngomong karo yayu, mama pelit kenan yoyo, wis doa kiai tak tinggal, ngomongnya. Sepatu anaknya wis koyo boyo mangap gak diganti-ganti. Terakhir ngumpul, terkumpul 700 juta. Pas terkumpul 700 juta, dia pun meninggal. Untuk apa yang dikumpulin? Ya nggak percuma juga lah Pak, kan ada anaknya, bisa untuk anaknya. Ya kalau anak pinter baginya. Kalau gara-gara 700 juta anaknya tengker, gaduh, bacok-bacokan, ada yang nggak cakepan, apa nggak mamanya yang jerit yang ninggalkan tadi? Itu masih mending. Yang parah kadang-kadang ada udah ninggalkan 700 juta, 4 bulan kemudian suaminya kawin lagi sama janda di Medan Krio sana. Terakhir janda Medan Krio itulah yang nikmati 700 juta. Apa nggak sakitnya tuh rasanya di sini? Nggak pernah mikirkan kuburannya, sempit di dalam, gelap, padahal duitnya ada, ditinggalkan orang yang nikmati. Sebulan orang itu nikah, istri barunya ngelendot-ngelendot, bang beli kereta baru, kenapa? Lo tapi itu ada kereta, itu kereta mendiang bilikmu, aku mau yang baru, NMAX. Duitnya mana deh? Itu untuk apa yang 700 juta itu? Bigi orang tuh ke dealer, belilah 700 juta. Apa pakai uang yang 700 NMAX baru? Motor dealer nganterkan kereta. Sore jalan-jalan, orang itu running. Sengaja pula dipegangnya perut laki ibu itu. Gak usah ibu bayangkan, ibu jijik kali bayangkan itu. Sengaja pula orang tuh melewati kuburan ibu. Pas lewat kuburan ibu, istri barunya nanya, yang mana kuburan lakimu bang? Itu kaki-kaki nunjuknya, ya Allah. Udah, kalau ada uang, dari sekarang ditata kuburnya. Cemana buat lapang, cemana buat terang. Sebagian jalankan dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ini hikmah Isra Mi'raj hari ini. Pelajaran dari Nabi ditegur 3 macam manusia. Pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, dan seorang nenek-nenek tua yang menegur Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada pelajaran yang kita ambil. Saya ini hari nggak bahas lagi tentang sholat, karena saya yakin yang hadir ini sudah ahli-ahli sholat. Amin. Saya dulu diajari kiai saya, cara nengok orang yang wajahnya itu ahli sholat. Saya tengok banyak di sini. Iya, nampak itu Bu, keningnya itu bercahaya. Kena lampu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selamat nyambut Ramadan. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik buat kita. Dan antarkan diri kita ke Idul Fitri, supaya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar,
Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda ibu-ibu masih punya perasaan. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Bobi, Raju, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang tojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.